Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa ba'd fa bi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Nurul Islam yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Kita masuk kepada pembahasan bab yang keempat berkaitan tentang ibadah siam di situ. Cuma kita ingin mengambil dua hadis yang ada pada bab yang ketiga tersebut. Yang pertama berkaitan tentang keutamaan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ahmad. Termasuk nanti secara khususnya tentang puasa Arafah dari hadis Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwan wa akhawat fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwasannya bulan haram atau bulan suci dalam Islam ini ada 4. Sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluh sebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36. Inna iddati syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Jalla Jalaluh itu ada 12 bulan. Allah Jalla wa Ala menetapkan 12 bulan ini pada saat Allah Jalla wa Ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 4 bulan dari 12 bulan tersebut adalah bulan haram. Kata haram di sini bukan sebagaimana haramnya makanan dan minuman, tapi maksud kata haram di sini adalah suci lagi mulia. Sebagaimana kita mengatakan kota Mekkah dan kota Madinah dengan sebutan apa? Dengan sebutan dua tanah haram. Maksudnya dua tanah suci lagi mulia. Makanya kita mengatakan kota suci Mekkah Al-Mukarramah dan kota suci Madinah Al-Munawwarah dengan sebutan apa? Tanah haram. Tanah haram di situ maksudnya tanah suci.
Nah, 4 bulan tersebut yang disebutkan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, 3 bulan berurutan, sedangkan 1 bulan terpisah. Bulan yang pertama, bulan yang haram atau bulan suci adalah bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11 sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram, bulan yang pertama. Sedangkan yang terpisah adalah bulan ke-7, yaitu bulan Rajab. Nah, di bulan Dzulqa'dah ini istimewa. Banyak dari umat Islam ini yang tidak memahami, bahkan menganggap biasa-biasa saja. Memang kondisinya itu tidak sama sebagaimana di bulan Ramadan. Orang begitu bersemangat untuk beramal, untuk beribadah karena pengaruh lingkungan. Ketika kita mendapatkan keluarga kita semuanya berpuasa, semuanya menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, tarawih, semua membaca Al-Quran, semua berzikir pagi dan petang, bersedekah dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan bulan Dzulqa'dah. Terkadang kita puasa, ya, orang dekat kita tidak berpuasa. Kita baca Al-Quran, sahib kita tidak baca Al-Quran. Itu yang diistilahkan dengan kondisi harajim, ya, itu di mana seseorang beribadah dalam kondisi tidak didukung oleh lingkungan, tapi pahalanya besar, ikhwan. Kalau kita dalam kondisi haraj tersebut beribadah, beramal, itu kata Nabi kita Muhammad SAW, kal mujahid fi sabilillah, seperti seseorang yang berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Maka sebab itu, ya, kita katakan, infokanlah tentang kesucian daripada bulan Dzulqa'dah ini kepada keluarga kita, kepada besti-besti kita, kepada karib-karib kita dan teman-teman dekat kita, bahwasanya ini manfaatkan bulan Dzulqa'dah ini sebaik mungkin dengan ibadah salatnya, baik salat wajib ataupun salat sunnah, salat duha, qabliyah, ba'diyah, termasuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, tahajud, qiyamul lail, ditutup dengan witir, baca Al-Qur'annya, meskipun mungkin porsinya biasa saja, tidak sebanyak yang kita lakukan pada saat kita beribadah, beramal di bulan Ramadan. Dan sekaligus juga bulan Dzulqa'dah ini apa? Sebagai warming up, pemanasan untuk menyambut apa? Bulan yang the best dalam 1 tahun, yaitu bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Karena dari 4 bulan tadi kita katakan, ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yang paling istimewa, yang paling the best adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa? Ada 3 alasan. Kenapa bulan Dzulhijjah itu bulan yang terbaik, yang the best, yang utama dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Dikarenakan di bulan Dzulhijjah tersebut, di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, secara khusus Allah Jalla Jalaluhu bersumpah atas nama 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin ashar, demi 10 malam yang pertama bulan Dzulhijjah, demi malam-malam yang 10 di bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah Jalla wa'ala bersumpah atas nama makhluknya kecuali menunjukkan makhluk itu istimewa, makhluk itu apa? Utama, termasuk 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan alasan yang kedua, dikarenakan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini, jika sekiranya kita beramal, beribadah, sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, yang pahalanya itu melebihi pahala jihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashar min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang paling disuka oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk seorang hamba melakukan amal saleh, ya, untuk seorang hamba melakukan kebajikan, ibadah, kecuali di hari-hari ini, yaitu di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah,
tidak juga dengan jihad di jalan Allah Jalla wa Ala. Maksud dari sahabat ridwanullah ajmain tidak lain, ya Rasulullah, jihad itu kan amalun azim, amalan yang besar pahalanya, amalan yang agung. Apakah amalan jihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu sanggup untuk menyandingi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dengan jihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Tidak sanggup untuk menyandingi amalan seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Satu-satunya amalan yang sanggup untuk menyandingi amalan seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah adalah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Seseorang yang keluar dari rumahnya, membawa jiwa raganya, membawa hartanya, kemudian terjun ke medan peperangan. Dia wakafkan, dia sedekahkan, dia infakkan hartanya di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Dia habiskan harta untuk berinfak di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Termasuk juga ketika dia pulang dalam kondisi jiwa raganya lepas dari tubuhnya. Subhanallah, mati dalam kondisi apa? Syahid. Mati dalam kondisi syahid. Ya, orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid, itulah amalan yang sanggup untuk menyandingi amalan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 926 dan juga pada nomor hadis 969, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2438, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunan beliau pada nomor hadis 757, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1727, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya pada nomor hadis 1968. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, dan juga disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, kemudian ikhwan, alasan yang ketiga, kenapa bulan Dzulhijjah tersebut istimewa, the best ya, dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, dikarenakan bulan Dzulhijjah khususnya 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu, kata beliau rahimahullah, jima'u ummahatil ibadah. Dikarenakan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu mengumpulkan induk-induk ibadah. Dari ibadah salat, puncaknya adalah salat Idul Adha. Dari ibadah sedekah, puncaknya itu adalah ibadah kurban. Dari ibadah puasa, puncaknya adalah puasa Arafah. Dan puncak lagi, dan ini termasuk induk ibadah, adalah melaksanakan ibadah haji. Maka disebut itu ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluhu, secara khusus malam ini kita akan menjelaskan permasalahan yang berkaitan tentang masalah bulan Dzulhijjah, termasuk adakah amalan khusus selama di bulan Dzulhijjah. Kalau kita berbicara tentang bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11 ini ya, tidak ada amalan khususnya. Amalan apa yang kita kerjakan hari-hari kita, tapi nilainya berbeda. Kita melaksanakan kajian malam hari ini di bulan Dzulqa'dah, ini pahalanya lebih besar ketimbang kita bulan lalu di bulan Syawal melakukan kajian. Bulan Syawal ada pahalanya, tapi ketika di bulan Dzulqa'dah kita melakukan kajian ini atau mengadakan kajian ini, lebih besar pahalanya ketimbang bulan-bulan yang tidak dianggap haram atau suci lagi mulia. Nah, tapi di bulan Dzulhijjah ada amalan khususnya. Ada apa? Amalan khususnya. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa. Ya, ibadah siam, ibadah puasa, ini amalan apa? Amalan khusus di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Ibunda Ummu Salamah
ya, dari ibunda Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah, ya, ibunda kita, dan juga hadis dari ibunda Hafsah radhiyallahu anha, termasuk juga dari sahabat yang mulia Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi SAW. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istri beliau, dari ya beberapa istri Nabi SAW. Beberapa istri Nabi itu maksudnya ibunda Ummu Salamah dan ibunda Hafsah. Beliau berdua menceritakan, menjelaskan Rasulullah itu terbiasa berpuasa 4 puasa berikut ini. Salah satunya adalah karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW tersebut terbiasa berpuasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya pada nomor hadis 2437, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, hadza hadisun sahih. Ini hadis apa? Sahih. Berarti patut untuk kita amalkan. Kita yang tidak terbiasa berpuasa 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah di tahun-tahun yang sudah lewat itu, kita berusaha untuk tahun ini, ya, kita berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, putra daripada Umar bin Khattab, termasuk sahabat Nabi yang terbiasa melakukan puasa 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Adapun dari kalangan tabi'in yang terbiasa melaksanakan puasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini ada di antaranya adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, termasuk juga Al-Imam Ibnu Sirin, termasuk juga Al-Imam Qatadah, dan mereka menyebutkan keutamaan berpuasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika ditanya tentang masalah ini, kata beliau hadisnya sahih, dan anjuran yang sifatnya tersebut sangat dianjurkan untuk kita berpuasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Tapi sekiranya di antara kita ini ikhwan, akhwat, ya, tidak sanggup untuk melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alangkah baiknya kita berpuasa puasanya Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa di pekan yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Dalam rangka apa? Untuk mengambil keistimewaan dan keutamaan 9 atau 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Kita tahu puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa yang sangat disuka dan sangat dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ahabbus siyam ilallah siyamu Daud, shoma yauman wa aftara yauman. Puasa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla Jalaluh adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, meskipun kita tidak terbiasa berpuasa puasanya Nabi Daud alaihissalam, tapi khusus di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah kita mencoba untuk puasa Nabi Daud alaihissalam, untuk mengambil keutamaan dan keistimewaan dari 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Anggaplah kita berpuasa dari tanggal 1-nya, 1, 3, 5, 7 dan 9, jika kita sanggup. Kalau sekiranya tidak sanggup juga, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hendaknya kita berpuasa 3 hari di pekan yang pertama. Kita tahu puasa 3 hari setiap bulan diistilahkan dengan istilah apa? Ayyamul bid. Ya. Dan disebutkan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ayyamul bid itu adalah tanggal 13, 14, 15. Ini afdalnya. Tapi boleh enggak puasa 3 hari tersebut kita majukan atau kita mundurkan? Sepakat ulama, boleh yang demikian. Berdasarkan dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abu Darda, kemudian juga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Nah,
Dan kebetulan di bulan Dzulhijjah tanggal 13-nya itu hari apa? Hari tasyrik. Yang dimana kita tersebut apa? Haram untuk berpuasa. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah. Hari tasyrik itu hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka alangkah baiknya, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, puasa 3 hari yang biasa kita laksanakan di tanggal 13, 14, dan 15 kita majukan di pekan yang pertama. Sekali lagi untuk mengambil keistimewaan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Misalnya kita mengambil tanggal 1 sampai tanggal 3, atau tanggal 4 sampai tanggal 6, atau tanggal 7 sampai tanggal 9. Jelas ikhwan? Kalau sekiranya ini nggak sanggup juga, karena bapak dan ibu masih doyan makan ya seperti itu, maka kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kita mencoba di pekan yang pertama bulan Dzulhijjah ini untuk puasa Senin dan Kamis. Berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Pastinya kita katakan melewati itu sebelum datangnya ya Idul Adha, kita katakan tanggal 10 Dzulhijjah, pastinya apa? Senin dan Kamis itu kita lewati itu. Maka berpuasalah ya di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu, ya kita ambil hari Seninnya dan juga hari Kemisnya. Jika tidak sanggup juga, ya ini harus kita paksakan untuk puasa apa? Puasa Arafah, puasa di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Berdasarkan hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridhai beliau. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1162. Rasulullah SAW mengatakan, sumu yauma arafah yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Berpuasalah kalian ini siapa? Bagi mereka yang tidak berhaji. Adapun orang yang berhaji, ya tidak boleh berpuasa, hukumnya makruh. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia, ya, seorang sahabat perempuan, ya, yang dimana bernama Ummu Fadl bintil Haris, ya, yang dimana beliau di dalam hadisnya tersebut menjelaskan Rasulullah ketika Hajjatul Wada, haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir buat beliau, ketika beliau wukuf di Arafah tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan puasa Arafah. Artinya yang melaksanakan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini khusus bagi mereka apa? Yang tidak berhaji. Adapun orang yang berhaji tidak boleh untuk apa? Berpuasa hari Arafah ini. Jelas ikhwan? Jadi sunnahnya puasa Arafah ini tanggal 9 Dzulhijjah bagi siapa? Bagi mereka yang tidak berhaji. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun diampuni dosa kita. Ini kesempatan Bapak-bapak. Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan bulan Dzulhijjah. Dan kata Nabi dalam konteks yang lain menyebutkan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffiru as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'da. Puasa hari Arafah aku harapkan dari Allah Jalla wa Ala bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Nah, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan yang ada di negeri kita. Jadi tanggal 9 itu yang tetap ditetapkan oleh siapa? Oleh pemerintah kita. Itu yang dianjurkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita tahu kan 2 tahun sebelum ini kita katakan, atau 3 tahun bahkan, terjadi perbedaan dalam penetapan ya bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah ini antara negeri kita yang kita cintai Indonesia dengan Saudi Arabia. Dan itu sesuatu yang lumrah karena kita katakan di setiap negeri itu ya ada perbedaan matalih, ada perbedaan terbitnya hilal, tidak menjadi masalah itu. Dan itu pernah terjadi juga di zaman
Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana pada saat itu kita katakan Mesir lebih duluan dalam masalah penentuan tanggal 1 Zulhijjah ketimbang Makkah atau Saudi Arabia. Nah di situ ya di Mesir ya kita katakan ya itu sudah tanggal 9 Zulhijjah, sedangkan di Saudi Arabia baru tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah ya beliau menceritakan bahwasannya kita tersebut berpuasa sesuai dengan apa yang ada di negeri kita, sesuai ya tanggal 9 Zulhijjah yang dimana kita tinggal. Nah, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin juga mengatakan hal yang sama, dan kebetulan banget yang bertanya itu orang kita, orang Indonesia. Ya Syekh, tahun ini ada perbedaan nih ketika beliau masih hidup ya, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ketika masih hidup, beliau ditanya, ya ada perbedaan nih antara negeri kita Indonesia dengan Saudi Arabia dalam masalah penentuan bulan Zulhijjah. Kebetulan banget ya kerajaan Saudi Arabia lebih duluan ketimbang kami 1 hari. Pertanyaan saya ya Syekh, pertanyaan ana ya Syekh, untuk puasa Arafahnya ikut yang mana jika sekiranya kami yang tinggal di Indonesia ini? Kata Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah, ikut pemerintah kalian, ikut ya tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan apa yang ada di negeri kalian, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kalian. Taati pemerintah kalian, taati pemerintah kalian, taati umarah kalian, taati wal amr kalian ya, meskipun ya kata Syekh di Makkah sudah Idul Adha, meskipun di Makkah apa? Sudah Idul Adha. Jadi subhanallah, kesimpulannya kita katakan puasa Arafah tersebut itu tidak ada kaitannya dengan orang wukuf di Arafah, tidak ada kaitannya sama sekali. Ada satu pertanyaan ikhwan, dan pertanyaan ini berulang-ulang, semoga antum masih ingat. Dalam masalah pensyariatan, yang mana yang lebih duluan? Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah ataukah ibadah haji yang lengkap termasuk wukuf di Arafah? Yang mana yang lebih duluan? Puasa Arafah tahun berapa? Puasa Arafah itu sudah ada tahun kedua Hijriyah, dan Nabi Muhammad berpuasa. Dan pada saat itu di Mekah ada haji tidak? Tidak ada, karena di Mekah masih dikuasai apa? Kaum kafir Quraisy. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, ya, tahun kedelapan, Nabi Muhammad puasa. Yang pada saat itu di Mekah tidak ada haji. Tahun ke-9 sudah ada haji. Pada saat itu dipimpin oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi memang belum sempurna. Nabi Muhammad tidak ikut. Kenapa? Dikarenakan di Mekah tersebut masih ada orang-orang kafir. Bahkan mereka ikut tawaf. Tawafnya bahkan tanpa pakaian. Itu yang membuat Nabi SAW tidak mau untuk mengikuti haji pada tahun itu. Pada tahun ke-10 Hijriyah, setelah Allah Jalla wa'ala melarang orang-orang kafir tersebut untuk berhaji, ya, baru Nabi Muhammad SAW di tahun ke-10 Hijriyah melaksanakan ibadah haji. Itu diikuti oleh sahabat ridwanul ajmain, jumlahnya 100.000 lebih. 100.000 lebih. Nah, pada saat itulah Rasulullah menjelaskan secara jelas dan sedetil mungkin tentang ibadah haji, termasuk masalah pensyariatan berkaitan tentang wukuf di Arafah, tentang mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jamarat, ada tawaf ifadah, ada al-hadyu, dan seterusnya berdasarkan hadis yang sahih. Nah, jadi kesimpulannya ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah, sekali lagi yang harus kita pahamkan diri kita ini, bahwasannya puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan ritual ya orang yang wukuf di Arafah, tidak ada kaitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya tidak ada haji, anggaplah kita katakan setelah Nabi Muhammad SAW ya kita katakan meninggal dunia, pernah tidak terjadi tidak ada haji? Waktu zaman Covid sempat ada apa? Kita katakan ada wacana ibadah haji tersebut tidak ada, tapi qadarullah alhamdulillah tetap ada.
meskipun dengan jumlah peserta yang sangat terbatas, dengan syarat-syarat yang khusus, kita katakan seperti itu. Nah, di tahun 317 Hijriah, bertepatan tahun 930 Masehi, itu pernah terjadi satu kekacauan di kota suci Mekah. Subhanallah, ada seseorang dari kalangan Karamitah. Pemimpinnya saat itu adalah Abu Tahir Al-Jannabi. Abu Tahir Al-Jannabi. Ini seseorang zindik dari kalangan Karamitah. Karamitah ini berafiliasinya itu dengan siapa? Dengan Fatimiyun. Ya, Fatimiyun ini adalah kalangan Syiah Rafidhah. Dan Karamitah ini adalah dari kalangan, ya, sakte sesat Syiah, ya, Ismailiyah. Mereka tersebut apa? Menafikan segala hal yang wajib berkaitan tentang ibadah salat, puasa Ramadan, menunaikan zakat, termasuk ibadah haji dan ibadah umrah. Termasuk mereka mengatakan jannah itu, ya, bukan sebagaimana yang kita yakini setelah kita meninggal dunia, yaitu adanya akhirat. Mereka mengatakan jannah atau surga itu kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini. Ya, sedangkan nar, api neraka itu menurut mereka, ini keyakinan mereka yang sesat ini, ya, neraka itu adalah seseorang yang susah payah melaksanakan ibadah, sholat, puasa dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka itu adalah kufur, zindiq. Kenapa? Telah menghancurkan pondasi-pondasi Islam. Nah, pada tahun 317 ya Hijriyah, bertepatan dengan 930 Masehi, ya, Abu Tahir Al-Qaramiti atau Abu Tahir Al-Jannabi ini bersama pasukan kudanya berjumlah 600 orang dan pasukan berjalan kakinya berjumlah 900 orang datang ke kota suci Mekah dengan senjata yang lengkap. Tadinya ditahan, ya, oleh pasukan, ya, dari Mekah. Tapi pada akhirnya, ya, mereka itu bertakiyah. Kami datang bukan dalam rangka berperang, kami datang dalam rangka berhaji. Dusta. Ketika diizinkan masuk, terjadilah apa yang terjadi. Subhanallah, kita katakan, ya, pada saat itu mereka masuk ke Masjidil Haram dengan mengendarai kuda mereka, dengan menghunuskan pedang, dan mereka membunuh orang-orang yang sedang tawaf, membunuh orang-orang yang sedang sa'i. Subhanallah, jumlah yang mereka bunuh tersebut banyak sekali. Ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 3000. Ya, subhanallah. Dan mereka tersebut apa? Menghancurkan, ya, apa? Wadah atau tempat dari air Zam-Zam. Kemudian mereka tersebut apa? Menyobek-nyobek kiswah Ka'bah, ya, kain penutup Ka'bah itu. Kemudian mereka itu mencungkel Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu sempat hilang, dibawa oleh mereka. Abu Tahir Al-Jannabi, ya, Al-Qaramiti, dibawa ke daerah Bahrain selama 22 tahun dan sempat mampir ke Syam. Kemudian setelah 22 tahun, ya, baru dikembalikan lagi dengan, ya, tebusan yang sangat mahal sekali. Setelah Abu Tahir Al-Jannabi ini meninggal dunia, ganti kepemimpinan. Dan ada salah seorang dari pengawalnya, ya, dari pasukannya tersebut disuruh untuk naik ke atas Ka'bah untuk menghancurkan talang Ka'bah. Subhanallah, terpleset nih orang, jatuh, mati. Abu Tahir Al-Jannabi tersebut mengurungkan niatnya, tidak jadi menghancurkan apa? Talang Ka'bah tadi. Dan mayit-mayit yang dibunuh oleh mereka tersebut, subhanallah, ditanam di sekitar kota suci Mekah. Ada yang mengatakan dimasukkan ke sumur air Zam-Zam. Waliyadzubillah. Zindik, kafir. Dan subhanallah, ketika menyongkel Hajar Aswad tadi, subhanallah, dia mengatakan, saya Allah dan Allah bersama saya, ya. Dan saya katakan, mana tuh burung ababil? Ababil mana ababil? Maksudnya untuk menghina, sebagaimana yang terjadi dengan siapa? Abraham. Mana tuh batu sijil tuh mana?
Subhanallah. Zindik, kafir nih orang. Nah, karena ketakutan seperti itu, ikhwan wa akhwati fiddin, azani wa azakumullah, ibadah haji tidak ada. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun. Kenapa? Teror daripada Al-Qaramitah ini, aliran sesat dari Syiah Ismailiyah. Kufur. Syiah Ismailiyah ini apa? Kufur. Mereka itu apa? Menafikan sholat, ya, zakat, puasa, ibadah haji, ibadah umrah dan seterusnya. Allahu a'lam. Nah, ceritanya nanti kita lanjut. Itu sejarah. Maksud saya, kalau sekiranya tidak ada haji gimana? Sebagaimana yang terjadi tahun kita katakan 317 Hijriah tadi. Dan itu 5 tahun setelahnya, bahkan dia mengatakan 8 tahun. Ya, pada saat itu ditiadakan haji. Apakah kita tidak puasa Arafah? Tentu tidak. Jawabannya apa? Tetap puasa Arafah. Bukan begitu? Nah, kemudian alasan yang selanjutnya, kenapa kita harus ikut sebagaimana yang ada di negeri kita tanggal 9 Zulhijjahnya, puasa Arafahnya? Subhanallah. Anggaplah antum itu ya lahirnya 100 tahun yang lalu. Antum hidup 100 tahun yang lalu. Dulu tidak ada telepon, handphone, internet. Bagaimana caranya mengetahui apakah di Saudi Arabia atau di Mekah orang sudah wukuf atau tidak? Kan tidak tahu. Subhanallah, tidak tahu. Nah, khususan kita, orang-orang terdahulu itu puasa Arafah enggak? Puasa Arafah. Bagaimana mereka tahu ini puasa Arafah? Berdasarkan apa? Hilal yang ada di negeri mereka. Taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin, taat kepada umara. Jelas ya? Dan Allah Jalla wa Ala mengatakan, ini poin penting nih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Taatilah pemerintah kalian. Iya kan? Subhanallah, ulama menyuruh kita untuk puasa sesuai dengan ketetapan yang ada di negeri kita. Tanggal 9 Zulhijjah yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Taat kepada pemimpin kita. Subhanallah. Di antara kita kadang lucu. Puasa Ramadan ikut sini, Idul Fitri ikut sini, Idul Adha ikut sana. Yang lebih jelas salah ya, kita katakan puasa Arafah ikut sana, Idul Adha ikut sini. Ini lucu banget itu. Fikih dari mana itu? Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya ikhwan, kalau seandainya, semoga sama ya tahun ini, semoga sama. Semoga tidak ada perbedaan tahun ini. Subhanallah. Nah, tapi kalau sekiranya ada perbedaan juga, kita puasa Arafahnya ikut mana? Ikut yang dimana kita tinggal. Ya, tanggal 9 Zulhijjah yang ada di negeri kita. Jelas ikhwan? Taat kepada pemerintah kita, taat kepada walil amr kita. Jelas? Beridul adhanya pun juga bersama mereka, taat kepada pemerintah kita. Kata Nabi kita Muhammad SAW, as-sawmu yaumu yasumun nas. Berpuasa itu kebanyakan orang yang berpuasa. Masyarakat kebanyakan apa? Berpuasa. Wal fitru yaumu yuftirun. Beridul fitri juga yang kebanyakan orang beridul fitri. Wal adha yaumu yudhahun. Beridul adha pun juga yang kebanyakan orang beridul adha. Artinya apa? Ikut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Jelas ikhwan? Ini berkaitan dengan puasa apa? Puasa Arafah. Nah, puasa Arafah itu disunahkan bagi orang yang tidak berhaji, dan kita ikut sesuai dengan tanggalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, oleh hukumah kita, oleh umara kita. Ya, jangan sampai menyelisih mereka. Meskipun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di Mekah Idul Adha. Jelas? Kemudian beridul adha pun juga sesuai dengan apa yang ada di negeri kita, yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu amalan yang pertama yang khusus ya berkaitan dengan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, yaitu di 9 hari yang pertama berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal berapa? Tanggal 9. Jika kita tersebut apa? Sanggup. Jika tidak sanggup, puasa Nabi Daud tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9. Kemudian jika kita tidak sanggup juga, puasa 3 hari kita majukan di pekan pertama. Misalnya kita mengambil 1 sampai 3 atau tanggal 4 sampai tanggal 6
atau tanggal 7 sampai tanggal 9. Tidak sanggup juga puasa Senin Kemis. Tidak sanggup juga puasa Arafah, jangan ditinggalkan. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah menghapuskan dosa kita selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an, dan juga dikuatkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1162. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, sebelum adzan Isya, amalan yang kedua yang khusus juga adalah berdoa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kasih waktu saya 1 menit ya untuk menjelaskan ini. Doa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu doa mustajab. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yaumin aktsara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Di antara hari yang Allah Jalla wa ala banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Taib, insyaallah kita lanjut setelah adzan Isya. Silakan adzan Isya dulu. Tapi ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, kita lanjut. Amal khusus yang kedua di bulan Zulhijjah adalah berdoa, khususnya tanggal 9 Zulhijjah. Doa kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah Jalla wa ala
tanggal 9 Zulhijjah diijabah, diperkenankan oleh Allah Jalla Jalaluh, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin aktsara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Di antara hari yang Allah Jalla wa ala banyak sekali membebaskan orang-orang dari neraka adalah hari Arafah. Subhanallah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Allah Jalla wa ala akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka, terutama orang-orang yang wukuf di Arafah, pada para malaikatnya. Allah sangat membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah tersebut. Kemudian Allah Jalla wa ala berfirman, berkata kepada para malaikatnya, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka. Maksudnya apapun yang diinginkan oleh mereka, ya, doa-doa apapun yang dimohonkan, ya, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, kemudian ikhwan, para ulama berdebat, berikhtilaf tentang masalah ini. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan berdoa pada hari Arafah. Apakah doa mustajab di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah hanya berlaku bagi orang yang wukuf di Arafah, ataukah juga berlaku bagi mereka yang berada di tempat lain, artinya mereka tidak berhaji? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah Jalla wa ala yang maha mengetahui kebenarannya. Pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat adalah bahwa keutamaan ini bersifat umum, baik mereka yang berada di Arafah ataupun mereka yang berada di tempat lain, baik mereka, ya, yang sedang melakukan wukuf di Arafah ataupun yang tidak melakukan wukuf di Arafah. Maka doa-doa mereka di tanggal 9 Zulhijjah tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Tidak diragukan lagi, orang yang wukuf di Arafah memang mengumpulkan 3 keutamaan. Pertama berkaitan dengan tempat, yaitu padang Arafah. Yang kedua berkaitan tentang keadaan mereka, mereka sedang wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga berkaitan tentang hari dan tanggalnya, yaitu 9 Zulhijjah. Ya, dengan keadaan mereka, dengan 3 keadaan mereka seperti ini, maka membuat doa mereka, permohonan mereka diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Tapi yang tidak wukuf di Arafah, yaitu mereka yang tidak berhaji, doa mereka pun, ya, di tanggal 9 Zulhijjah insyaallah biiznillah diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Karena orang yang tidak berhaji mengumpulkan 2 keadaan. Pertama, keadaan mereka yang sedang berpuasa, yaitu puasa Arafah. Kemudian yang kedua kita katakan berkaitan erat tentang masalah apa? Harinya, tanggalnya 9 Zulhijjah. Makanya dikatakan di sini oleh Al-Imam Al-Baji rahimahullah bahwasannya berkaitan tentang masalah doa mustajab itu berkaitan dengan harinya, tanggalnya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ungkapan doa yang paling utama adalah doa Arafah. Maksudnya adalah zikir yang paling banyak barakahnya dan paling besar pahalanya, serta paling dekat terkabulnya dan paling diijabah. Yang dimaksudkan boleh jadi khusus jamaah haji, mereka yang wukuf di Arafah, karena makna doa pada hari Arafah terkait dengan mereka adalah benar dan khusus untuk mereka, meskipun harinya secara umum disifati dengan hari Arafah. Maka yang dimaksudkan adalah amalan haji. Tetapi kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, tidak melepas kemungkinan bahwasannya orang yang tidak berhaji yang mendapatkan tanggal 9 Zulhijjah, doa mereka diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan itu pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, tentang hal ini. Jadi kesimpulannya, doa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, baik mereka yang wukuf di Arafah ataupun mereka yang tidak wukuf, baik mereka yang berhaji ataupun yang tidak berhaji, insyaallah biiznillah
doa mereka tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalaluh berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian amalan yang selanjutnya yaitu yang ketiga. Ini amalan khusus juga. Nanti kita akan lanjut lagi ya setelah yang ketiga ini pada pengajian yang akan datang. Yaitu melantunkan takbiran. Melantunkan takbiran. Di Idul Fitri kita melantunkan takbiran berapa hari ikhwan? 1 hari. Tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Di bulan Dzulhijjah berapa hari? Salah. Ikhwan, takbiran di bulan Dzulhijjah itu terbagi menjadi 2. Ada takbiran yang sifatnya mutlak, ada takbiran yang sifatnya muqayyad. Takbiran yang mutlak itu maksudnya adalah takbiran yang tidak ada kaitannya dengan salat 5 waktu. Tidak ada kaitannya dengan salat fardu. Kapanpun kita boleh melantunkan takbiran. Mau di pagi hari, siang hari, sore hari, petang hari, ataupun malam hari. Baik kita di dalam rumah ataupun di luar rumah. Baik kita berjalan kaki ataupun berkendaraan. Syaratnya 1, sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Itu namanya takbiran apa? Yang sifatnya mutlak, tidak ada kaitannya dengan salat 5 waktu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allahu Jalla Jalaluh di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam surah Al-Hajj, ya, ayat 28. Surah Al-Hajj, surah yang kedua, surah yang ke-22, Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 28. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan supaya mereka berzikir kepada Allah, menyebutkan nama Allah pada hari yang ditentukan. Ayyamul ma'lumat, kata para ulama, di antaranya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Al-Imam Hasan al-Basri, Al-Imam Atha bin Rabah, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dan Imam An-Nakhai, termasuk juga Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka mengatakan ayyamul ma'lumat itu 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Karena 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut kita sangat dianjurkan untuk melantunkan takbiran. Dan itu dikuatkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga dikuatkan lagi di dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allah al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah Jalla wa Ala kecuali 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada hari-hari yang paling disuka oleh Allah Jalla wa Ala untuk seorang hamba melakukan amal saleh kecuali di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Maka di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini perbanyaklah untuk mengucapkan tahlil la ilaha illallah, perbanyaklah untuk mengucapkan takbir Allahu akbar, dan perbanyaklah mengucapkan tahmid alhamdulillah. Kalau kita kumpulkan takbir, tahlil dan tahmid, kita sebut apa? Takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu yang disebut dengan apa? Takbiran yang sifatnya apa? Mutlak. Mulainya kapan? Tanggal 1 Dzulhijjah. Dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Ya, kaum muslimin, umatul Islam banyak yang nggak paham. Bahkan di zaman Abdullah ibnu Umar dan juga Abu Hurairah,
ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah mereka keluar dari rumah mereka, khusus datang ke pasar, bukan dalam rangka untuk membeli, untuk belanja, shopping, bukan juga dalam rangka untuk berniaga, berdagang, berbisnis, tapi secara khusus mereka melantunkan takbiran. Mereka ingin menginfokan kepada halayak umat bahwasannya ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Mulailah melantunkan takbiran yang mutlak ini. Kemudian fayukabbirun nasu bitakbirihima. Kemudian orang-orang yang mendengar takbirannya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ikut juga melantunkan apa? Takbiran. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Atau ini disebutkan siapa? Oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, infokan kepada saudara kita tentang takbiran ini, takbiran yang sifatnya mutlak, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Karena sunnah yang satu ini apa? Banyak ditinggalkan, banyak yang tidak paham, bahkan yang mengaji sekalipun tidak mengerti. Tidak didengar jawaban. Takbiran bulan Zulhijjah berapa hari? Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Salah semua jawabannya. Subhanallah. Nah, ada takbiran yang kedua, namanya apa? Muqayyad. Takbiran muqayyad itu artinya takbiran yang berkaitan erat dengan sholat 5 waktu. Artinya kita melantunkan takbiran tersebut setelah melaksanakan apa? Sholat wajib atau setelah sholat 5 waktu, sebelum kita membaca zikir setelah sholat wajib itu. Jadi zikirnya apa? Kita tunda, kita akhirkan setelah takbiran. Zikir sholat 5 waktu kita akhirkan setelah apa? Setelah takbiran. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Nah, takbir muqayyad berapa hari? Gak usah jawab, antum salah juga. Takbir muqayyad itu terbagi menjadi 2. Ada takbiran untuk orang yang haji, ada juga takbiran ya untuk orang yang tidak berhaji. Nah, berhubung kita yang hadir kali ini rata-rata belum berhaji atau tahun ini ditakdirkan belum berhaji, maka kita mulai membahas takbiran untuk orang yang tidak berhaji. Takbiran untuk orang yang tidak berhaji itu 5 hari. Itu berapa hari? 5 hari. Dari tanggal berapa? 9 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh. Anggaplah kita katakan besok tanggal 9 Zulhijjah. Pastikan besok tanggal 9 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh kita melantunkan apa? Takbiran. Jelas ikhwan? Itu namanya takbiran apa? Muqayyad. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak berhaji. Jelas? Dan takbiran muqayyad ini selesainya tanggal berapa? 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar, hari yang terakhir tasyrik. Berarti takbir muqayyad, takbir yang ada kaitannya dengan salat 5 waktu, bagi orang yang tidak berhaji berapa hari? 5 hari. Tanggal 9 Zulhijjah setelah melaksanakan salat subuh kita katakan, tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah terakhir setelah melaksanakan salat asar. Tanggal 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar. Adapun takbiran muqayyad untuk orang yang berhaji cuma 4 hari. Mulainya tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat zuhur. Berakhirnya sama, tanggal 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar. Bagi ikhwan, bagi akhwat yang tahun ini berhaji, pastikan bapak dan ibu yang berhaji baru melantunkan takbiran itu tanggal berapa? 10 Zulhijjah setelah melaksanakan apa? Salat zuhur.
Tanggal 10 Zulhijjah disebutnya hari apa? Idul Adha atau Yaumu An-Nahar. Naam. Jelas? Jadi bagi orang yang berhaji, sekali lagi, mulainya kapan? Melantunkan takbiran tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan apa? Salat zuhur. Berakhirnya tanggal 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar. Nah, kemudian ikhwan, sekedar mengingatkan, takbiran mutlak yang tidak ada kaitannya dengan salat 5 waktu. Tanggal berapa mulainya? Tanggal 1 sampai tanggal 10 kan? Kemudian takbiran muqayyad untuk orang yang tidak berhaji, kapan mulainya? Tanggal 9 Zulhijjah setelah melaksanakan salat subuh. Ya, berakhirnya tanggal berapa? 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar. Takbiran muqayyad untuk orang yang berhaji, kapan mulainya? Tanggal 10 Zulhijjah setelah zuhur. Tanggal 10 Zulhijjah takbiran bagi siapa? Bagi orang yang berhaji. Nah, bagi orang yang berhaji takbirannya tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat zuhur dan selesainya berakhirnya tanggal berapa? 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar. Pertanyaannya, kalau kita gabung seluruhnya, takbiran yang sifatnya mutlak dan muqayyad, berapa hari kita takbiran bulan Zulhijjah? 13 hari. 13 hari. 1 sampai tanggal 13. Infokan kepada teman-teman kita. Infokan kepada kerabat keluarga kita. Ya, ini banyak juga yang tidak dipahami. Subhanallah. Jelas ikhwan? Nah, tayyib. Nah, kemudian kita katakan ya berkaitan dengan takbiran yang di ayyamut tasyrik itu, kita katakan yang disebut dengan istilah ayyamul ma'dudat itu ada pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 203. Jadi takbiran yang mutlak kita katakan itu ada pada surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 28. Kemudian yang al-ma'dudat surah Al-Baqarah ya, itu takbiran juga karena kita katakan ayyamut tasyrik tanggal 11, 12 dan tanggal 13 itu kita juga apa? Melantunkan ya takbiran ya. Itu surah Al-Baqarah ayat 203 dan dikuatkan tadi dalam hadis ya Abdullah ibnu Umar, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga hadis dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan antum perlu tahu ya, sebagai penutup dari kajian malam hari ini, takbiran yang kita ucapkan tersebut, maaf, itu bukan dari Nabi SAW. Ya, takbiran yang biasa antum baca itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Itu takbiran oleh siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, tidak ada siqat atau lafaz khusus tentang takbiran dari Nabi SAW. Nah, ada takbiran ala sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Takbirannya berbunyi seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajar, Allahu Akbar ala ma hadana. Ini takbiran ala siapa? Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian ada takbiran ala Salman Al-Farisi, pendek sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika ditanya, kata beliau, untuk takbiran tersebut selama di dalamnya tersebut sigot-sigotnya, lafadznya, redaksinya di dalamnya memuji Allah, ya, kemudian mensucikan Allah, mengagungkan Allah, di dalamnya ada tauhid, maka tidak mengapa, kata beliau, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mencontohkan takbiran seperti ini yang sering dibaca oleh kita. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah,
wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kata Imam Syafi'i, kana hasanan, ini lebih baik lagi. Makanya kata Al-Imam As-San'ani rahimahullah di dalam kitab Subulus Salam, syarah daripada kitab Bulughul Maram, wa fi syarhi sifatun kathiratun wastihsanatun an iddati minal a'immah wa huwa yadullu ala tawsi'ati fil amri wa itlaqul ayah yaqtadi dzalika. Kata beliau, ya, kata Al-Imam As-San'ani, penjelasan tentang lafaz dan redaksi takbir sangat banyak sekali dari kalangan ulama. Ini menunjukkan bahwa perintah, ya, berkaitan dengan masalah bentuk dan jenis takbiran itu apa? Longgar sekali. Selama isinya tersebut, kata Imam Syafi'i, pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah, pensucian untuk Allah, di dalamnya ada tauhid, maka tidak mengapa demikian. Ya, dan subhanallah, di samping itu ayat memerintahkan kita untuk apa? Melantunkan takbiran yang seperti itu. Wallahu alam bissawab. Jadi intinya kita katakan, apa yang sekarang dibaca oleh saudara-saudara kita sama muslim ketika Idul Fitri atau Idul Adha, sebagaimana yang saya contohkan tadi, tidak mengapa yang demikian. Jangan disalah-salahkan orang. Subhanallah. Yang antum biasa tadi baca itu takbiran ala siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Ya, ada juga takbiran, ya, yang diajarkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. Ada lagi yang pendek dari sahabat Salman Al-Farisi, pendek sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Baik ikhwan, kita cukupkan kajian kita malam hari ini. InsyaAllah pembahasan amalan khusus, ya, kita di bulan Dzulhijjah, pembahasan tentang amalan khusus dan masalah-masalah yang berkaitan tentang bulan Dzulhijjah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.